Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali bersama saya di sini, Z Ferry, dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan Jangan Sombong. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kita pasti percaya dan menerima bahwa Allah Maha Tahu. Di dalam kemahatauan Allah, Allah tahu apa yang ada di kedalaman hati kita dan keadaan kita seutuhnya, sesempurna-sempurnanya. Allah bisa dan memang mengenal kita, lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan melihat seberapa kita memiliki kehausan, lapar akan kebenaran. Tentu kebenaran ini jangan dipahami sebagai pengetahuan yang distempel atau diberi label sebagai kebenaran. Kita yang selama bertahun-tahun mengaku sebagai pencinta suara kebenaran, kita yang tanpa sadar sering merasa lebih mengetahui dan memiliki banyak kebenaran, merasa memiliki kebenaran lebih dari orang lain. Memang bisa saja begitu. Tetapi apakah benar kita memahami maksud kebenaran itu? Bukan sekadar pengetahuan yang mengenai hal-hal yang termuat dalam Alkitab, yaitu pengertian-pengertian rohani dari Alkitab yang kita beri label sebagai kebenaran. Kebenaran harus kita pahami sebagai keadaan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun mengerti banyak kebenaran, belum tentu kita berkeadaan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini penting untuk semua, juga untuk para hamba Tuhan. Kiranya Tuhan mencerahi pikiran kita untuk mengetahui, untuk mengerti benar keadaan diri atau keadaan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Tentu keadaan masing-masing kita berbeda, dan Tuhan juga tidak akan menuntut apa yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi sesuai dengan usia rohani kita, hendaknya kita memenuhi standar yang Allah inginkan, sehingga keadaan itu memuaskan hati Allah. Umpamanya anak umur 1 tahun bisa memanggil orang tua papa, itu sangat memuaskan. Tetapi kalau sudah umur 5-6 tahun panggil papa tidak bisa, itu akan mendukakan. Usia 2 tahun berlari, menabrak ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, tidak fokus, sangat dimaklumi karena biasanya baru bisa lari. Tetapi kalau sudah umur 7-8 tahun seperti itu, biasanya ada yang tidak beres dengan perkembangan mentalnya. Keadaan kita harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan harus bisa memuaskan hatinya. Allah Bapa tidak membutuhkan apapun, tidak perlu siapapun sebenarnya. Tetapi kalau Allah berkehendak menciptakan manusia yang diangkat, diakui sebagai anak, berkeadaan segambar serupa dengan dirinya, lalu bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki, itu yang menyenangkan Dia. Itu rezekinya Allah. Itu makanan, hidangan, santapan. Kalau musik itu musik indah yang enak didengar, kalau penciuman itu adalah penciuman yang harum dan enak, nikmat untuk dicium. Allah tidak menuntut seseorang melampaui kekuatan orang itu, tetapi harus terus progresif sesuai dengan umur atau usia rohani orang tersebut. Siapa yang bisa tahu ini? Tuhan. Kita tidak bisa menilai orang lain, maju atau mundur, tidak bisa. Masing-masing orang memiliki pergumulan hidup dengan Tuhan secara spesifik dan khusus. Kita harus benar-benar memeriksa diri kita sendiri, apakah kita telah berkeadaan sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki
dari waktu ke waktu dan bertahap. Seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan rohani, maka Bapa disenangkan. Dulu jika kita dijahati orang, kita masih kesal, tetapi kita tidak membalas dendam. Tuhan senang, masih maklum, masih kesal, tetapi tidak balas dendam. Itu sudah cukup memuaskan hati Allah. Nanti tidak kesal dan tidak membalas dendam, tetapi belum bisa mendoakan. Nanti bisa tidak kesal, bisa mendoakan bahkan orang yang tidak suka atau orang yang membenci kepada kita. Bahkan bersyukur atas keadaan itu. Suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia, kita bisa mengerti betapa indahnya momentum ketika Tuhan bisa tersenyum. Tuhan dipuaskan oleh keadaan kita. Betapa indahnya momentum itu. Karena itu menjadi aset kekal, kekayaan abadi kita. Kepada semua pencinta suara kebenaran, jangan sombong jika kita bisa bicara mengenai kebenaran. Bisa mengoreksi orang, bisa menganalisis kebenaran-kebenaran yang begitu tajam dan dinilai lebih unggul dari paparan teologi atau khotbah orang. Tentu kesombongan seperti itu pernah kita miliki dan kita harus bergumul untuk menanggalkannya. Merasa lebih benar, lebih mengerti. Standar khotbahnya lebih tinggi dari orang lain. Tetapi apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah memuaskan hatinya? Kita harus benar-benar memperkarakan hal ini. Kalau kita memperkarakan hal ini, kita tidak banyak analisis dan menghukum orang atau menghakimi. Kita punya discriminating spirit, membedakan roh. Pasti secara otomatis kita memilikinya. Dengan keahlian seseorang, misalnya dia bisa mengetahui apakah ini emas murni atau emas palsu. Dengan keahlian seorang dalam hal arloji, dia tahu ini palsu atau ini yang asli. Itu otomatis seperti pemusik tahu nada fals atau tidak. Secara otomatis. Kita tidak bermaksud untuk menganalisis, tetapi otomatis dengan langsung tahu dan menilai. Meskipun kita tahu, tetapi kita tidak menghakimi, tidak menghukum, dan tidak mencela. Kita diam dan diam. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.